Di video kemarin Intan cerita bahwa Banku itu bekerja keras membanting tulang selama puluhan ribu tahun hingga tercipta langit dan bumi. Bumi dibuat sebegitu indahnya, ada pohon, ada gunung, ada sungai yang mengalir, ada juga binatang, tapi belum ada manusia. Di video kali ini Intan mau membahas sosok Dewi yang bernama Nuwa. Nuwa itu salah satu tokoh mitologi yang berjasa dalam menciptakan manusia. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Pertama-tama Intan mau membaca pesan dari Saweria yang masuk, kali ini dari Syamsul. Halo Cik Intan, Kuan Yu itu apakah mati karena kepalanya dipenggal? Terima kasih. Kalau menurut novel dari Lo Kuan Chung, novel yang Intan punya, Sun Quan itu menghukum mati Kuan Yu. Nggak dijelaskan spesifik hukum mati kayak gimana. Tapi menurut Intan ya lawong itu sudah zaman dulu, hukum mati apalagi kalau nggak dipenggal. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Terus di Saweria atau di PayPal teman-teman juga bisa nulis pesan. Pesan itu bisa berupa request, pertanyaan, ataupun dukungan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Ada Dewi cantik, namanya Hwashu. Pada suatu hari, Dewi Hwashu itu jalan-jalan ke suatu daerah. Ada dewa petir petirnya itu namanya Lekung, bukan Thor loh ya. Dia itu terpesona dengan kecantikan Dewi Hwashu. Dewa Lekung itu happy banget. Terus Hwashu itu ngeliat ada jejak kaki raksasa. Hwashu itu iseng-iseng melangkahi jejak kaki raksasa tersebut. Setelah dilangkahi, tiba-tiba itu ada petir-petir bermunculan. Sehingga Hwashu itu langsung berbadan dua alias hamil. Hari demi hari, tahun demi tahun itu dilalui. Sehingga perut Hwashu itu semakin membesar. 12 tahun kemudian lahirlah makhluk dari rahimnya Hwashu. Makhluk itu kepalanya manusia, badannya itu ular berjenis kelamin laki-laki. Makhluk itu dinamai Fushi. 3 bulan kemudian lahirlah makhluk yang sama. Kepala manusia, badannya ular, tapi kali ini jenis kelaminnya bukan laki-laki, tapi wanita. Makhluk wanita itu dinamai Nuwa. Fushi dan Nuwa itu tumbuh bersama-sama sehingga saat mereka dewasa ternyata mereka itu saling jatuh cinta. Ya namanya aja perasaan ya, perasaan kan datang begitu saja. Mereka itu merasa bersalah dengan perasaan yang mereka miliki. Nuwa dan Fushi ini berdoa, dalam doanya itu dia bilang, "Oh langit, jika kamu memang menyetujui kita itu menikah, maka kumpulkanlah semua uap berkabut. Jika kamu tidak menyetujui kita itu menikah, maka buat semua uap kabut itu menyebar." Di seketika itu pula uap kabut itu mengumpul. Jadi itu pertanda bahwa langit itu menyetujui mereka menikah, dan menikahlah Nuwa dan Fushi. Pada suatu hari, Nuwa itu jalan-jalan ke bumi. Dia itu menikmati keindahan bumi yang diciptakan oleh Banku. Siapa sih Banku itu? Dia yang menciptakan alam semesta. Intan kemarin baru saja membahas tentang Banku. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nuwa tuh merasa meski ya bumi yang diciptakan Banku itu begitu indah, tapi Nuwa itu merasa dia itu tidak cocok sama makhluk-makhluknya. Nggak ada yang sepemikiran sama dia. Nuwa merasa kesepian.
Kemudian Nuwa itu berinisiatif membuat makhluk yang sekarang ini disebut manusia. Pakai tanah liat, dibentuk satu persatu dengan tangannya sendiri. Dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Terus dikasih mata, dikasih hidung, dikasih napas kehidupan. Sehingga manusia itu bisa bicara, tertawa, melompat-lompat. Tapi ya guys ya, kalau buat satu persatu itu kan ya akhirnya capek juga nih ya. Akhirnya ya karena nggak telaten juga supaya efisien menghemat waktu. Nuwa akhirnya ngambil tali, dia mencelupkan tali itu ke tanah liat lalu ngibas-ngibasin tali itu. Supaya manusia itu bisa diproduksi langsung dalam jumlah yang banyak, lebih cepat, lebih nggak capek. Konon manusia yang dibuat dengan tangannya Nuwa sendiri itu adalah kelas bangsawan, sedangkan yang dari tali dikibas-kibaskan itu adalah rakyat jelata. Sejak adanya manusia, bumi itu menjadi lebih hidup. Tapi manusia yang diciptakan Nuwa itu bodoh. Fushi, suaminya Nuwa itu ya dengan telaten mengajarkan manusia cara membuat pakaian, cara mengolah serabut tanaman jadi tali temali, cara mencari ikan, membuat api, sampai membuat jembatan. Dan sejak saat itu peradaban manusia itu terus berkembang. Konon dikisahkan pada suatu hari dewa air Kungkung dan dewa api Curung itu berselisih sehingga mereka bertempur. Kungkung dikalahkan oleh Curung. Kungkung itu marah dan membenturkan kepalanya ke pilar penahan langit hingga langit itu runtuh dan meninggalkan lubang. Puing-puing reruntuhan langit itu jatuh ke bumi kayak hujan batu sehingga bumi pun mengalami rusak dan rusaknya itu rusak yang sangat parah. Nuwa itu gak tega melihat manusia yang begitu menderita di bumi. Nuwa berencana untuk memperbaiki langit yang pecah. Nuwa itu mulai menjahit langit yang pecah itu dengan batu 5 warna. Batu 5 warna itu batu yang berwarna hitam, merah, putih, hijau, dan kuning. Itu berlambang 5 unsur Feng Shui. Di mana hitam itu melambangkan air, putih melambangkan besi, merah melambangkan api, hijau melambangkan kayu, dan kuning melambangkan tanah. Kisah Nuwa menambal langit ini terkenal banget dan diceritakan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Konon Nuwa itu mengumpulkan batu sebanyak 36.501 buah untuk menambal langit. Tapi yang satu itu nggak terpakai dan jadi jalan cerita novel Holomeng atau Impian di Balik Bilik Merah. Holomeng itu salah satu novel terbesar dari 4 karya sastra Tiongkok. Yang 3 apa aja? Intan pernah bahas satu video sendiri tentang 4 karya sastra besar Tiongkok. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nah, dari cerita Nuwa menambah langit itu ada temuan yang menarik dari para arkeolog. Memang diperkirakan puluhan ribu tahun yang lalu itu pernah terjadi bencana alam. Ada meteor yang masuk ke bumi itu tepatnya di wilayah Shanxi Utara. Dan masuknya meteor itu menghujani daratan sehingga bumi itu rusak. Dan rusaknya itu rusak parah. Orang-orang yang pada saat itu nggak ngerti apa itu meteor, makanya mereka itu langsung mengira, oh ini terjadi pertempuran antara Curung dan Kungkung. Dan itulah cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Nuwa. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya.
Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti-dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.